billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya langsung saja ke materi kita ya. Seperti ini terlihat nggak papan saya, jamboard saya? Jamboard saya kelihatan nggak? Yang putih ini? Hah? Belum, Ustaz. Belum. Oke, saya ganti lagi. Kelihatan ya? Sudah. Ampun. Baik. Ini kan target wasfi yang kedua ya. Yang pertama kemarin itu lebih cenderung pada penjelasan yang na'at mufrad ya. Jadi secara garis besar begini ya. Garis besar bahwa na'at mufrad, na'at jumlah itu sama dengan khobar kemarin ya. Ada khobar jumlah, ada khobar mufrad ya. Ini ya, jadi sebenarnya kalau kita menguasai jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, dhorof, jar majrur itu sebenarnya sudah paham tentang materi ini sebenarnya ya. Karena kuncinya di situ. Jadi kalau kemarin kita gini ya. Ini ada mubtada, ada khabar. Ya. Sekarang ada mubtada, ada khabar, ada na'at. Ya. Mubtada misalkan Muhammadun qaimun. Muhammad itu berdiri. Berarti ini mufrad khabarnya. Ada Muhammadun yajlisu alal kursi misalkan. Ini namanya khabar jumlah fi'liyah. Ya. Yajlisu fi'il. Ya, ini semuanya khabar alal kursi. Fi'il yang ada fa'ilnya. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah dhamir yang kembali kepada Muhammad yang kita sebut sebagai robit atau penghubung. Muhammadun abuhu, ayahnya itu tajirun, ayahnya itu pedagang misalkan. Muhammadun adalah ayahnya pedagang. Ayahnya Muhammad itu pedagang gitu maksudnya. Muhammad abuhu, ayahnya Muhammad itu tajir. Muhammad itu adalah orang yang ayahnya dia itu adalah seorang pedagang. Ini khobar. Ada mubtada, ada khobar juga di dalam khobar jumlah itu. Di sini yang kemarin kita bahas ya. Ini khobar. Nah, sekarang juga begitu. Ketika kita membahas tentang na'at, maka itu sebenarnya sudah na'at itu di luar jumlah yang utama atau istilahnya dalam nahwu disebut di luar unsur umdah ya. Umdah itu unsur penting dari jumlah. Nah, itu kan lebihan. Muhammadun qaimun misalkan. Qaimun, Muhammad adalah orang yang berdiri. Berdirinya qaimun. Kita mau mensifati qaimun misalkan. Khobar ini kita sifati atau Muhammadnya kita sifati misalkan. Kita bisa mensifati mubtada atau mensifati khobar itu pada dasarnya bisa. Ya. Saya ulang bahwa misalkan kita mau mensifati Muhammad. Muhammadun
al-mudarrisu Muhammad yang guru itu, Muhammad yang guru itu, qaimun itu berdiri. Bisa seperti itu. Atau kita sifati khobarnya, khobar mufradnya. Nah, saya ingin kembali menjelaskan bahwa man'ut. Na'at itu kan kaitannya dengan man'ut. Ya. Jadi man'ut itu kalau di sini kan man'utnya berupa Muhammad. Al-mudarris ini ya. Ini na'atnya, ini man'utnya. Jadi man'ut itu bisa berupa mubtada, bisa berupa khobar. Saya ulang. Ya, man'ut itu bisa berupa khobar, bisa berupa mubtada. Ya. Contoh man'ut yang berupa mubtada seperti ini. Muhammadun al-mudarrisu, Muhammad yang guru itu qaimun. Dia berdiri. Atau kita mensifati qaimun. Ya. Muhammad itu adalah qaimun, orang yang berdiri. Jayyidun misalkan. Yang berdirinya baik, berdirinya berdiri dengan cara yang baik misalkan. Atau kalau dalam Al-Qur'an misalkan huwa Qur'anun majidun fi lauhin mahfudin misalkan. Quran, ia adalah Al-Qur'an yang bagaimana? Yang majidun, salah ini. Al-Qur'an yang majidun. Nah ini. Qur'an majidun. Ini mubtada, ini khabar. Khabarnya kita sifati Quran ini yang bagaimana? Majidun. Yang mulia misalnya. Ini juga bisa. Jadi sekali lagi man'ut itu ya bisa berupa khabar, bisa berupa mubtada. Yang jelas man'ut itu adalah isim ya. Rata-rata umumnya adalah isim. Ya. Nih. Jadi kalau kita bahas man'utnya dulu. Jadi man'utnya itu bisa berupa mubtada, bisa berupa khabar, atau juga bisa berupa fa'il. Misalkan ini. Qoma talibun. Nah, ini kan fa'il. Fa'il talibun. Fi'il, koma, talibun. Fa'ilnya. Nah, kita mau mensifati talib yang seperti apa? Talibun yang kaslan, yang malas misalkan. Talibun kaslanun, atau talibun yang mujtahidun, yang rajin misalkan. Ya. Ini bisa mensifati. Fi'il apa bisa disifati? Tidak bisa. Yang disifati itu adalah kalimat isim, kata benda. Ya. Kata benda. Baik. Ini man'ut ya. Nah, sekarang yang kita bahas adalah na'at. Saya ganti papan. Na'at. Jadi kita na'at itu di luar mubtada khabar tadi ya. Na'at itu pada dasarnya juga sama dengan khabar kemarin, ada yang mufrad, ada yang jumlah. Na'at jumlah. Ada juga na'at yang syibih jumlah namanya. Syibih jumlah. Apa syibih jumlah itu kemarin? Apa? Berupa huruf madrub atau jar majrur. Jar majrur atau dhorof. Jumlah juga bisa berupa jumlah ismiyah, bisa berupa jumlah fi'liyah. Nah, na'at jumlah itu seperti ini. Na'at yang mufrad berarti yang tidak seperti ini. Yang tidak seperti ini. Yang tidak seperti jumlah. Berarti dia bisa yang tidak berubah susunan ya, tidak berupa susunan jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah,
tidak berupa susunan jar majrur ya. Nah, untuk memahami naat mufrad nanti kita memahami naat jumlah dulu. Ya, lebih mudah di situ menurut saya. Nah, kita tahu ya jumlah ismiyah itu contohnya seperti apa coba. Jumlah fi'liyah misalkan jadi ada sekali lagi naat itu, ini kita bahas naatnya, naat jumlah. Contoh, ini jumlah yang lainnya. Tadi kita membuat contoh Muhammadun Thalibun. Misalkan, ini kan mubtada dan khobar. Muhammadun Thalibun. Kita mau mensifati thalib dengan jumlah ismiyah, maka kita buat jumlah ismiyah juga di sini. Jumlah ismiyah misalkan Thalibun. Kita mau mensifati thalib. Nah, sebentar, saya ingin menyampaikan juga di sini bahwa jumlah ismiyah, jumlah dan syibih jumlah ini itu bisa berkedudukan sebagai naat. Saya ulang, ini penting sekali. Bisa disebut sebagai naat jika, ini syaratnya itu man'ut harus berupa isim nakirah. Man'ut isim nakirah harus berupa isim nakirah. Jadi jumlah fi'liyah ini syaratnya man'utnya harus berupa isim nakirah. Muhammadun kita beri naat jumlah ismi jumlah nggak bisa. Kita beri naat sibih jumlah nggak bisa. Kalaupun harus kita terangkan, maka nanti jatuhnya bukan menjadi naat, tapi jatuhnya sebagai hal nanti. Hal jumlah namanya. Nah, kita nggak perlu ke sana dulu. Saya ingin menunjukkan kita ingin mensifati thalibun dengan jumlah. Katakan yang pertama jumlah ismiyah. Thalibun, misalkan Muhammad adalah siswa. Siswa yang bagaimana Muhammad itu? Siswa yang Siswa yang prestasinya cemerlang misalkan. Siswa yang prestasinya tinggi atau katakan apa? Siswa yang bagaimana dia itu? Siswa yang kesehariannya adalah tidur misalkan begitu. Bisa juga. Yang jelas kita ingin mendatangkan jumlah ismiyah sebagai sifat untuk thalib. Contoh misalkan yang tadi prestasinya cemerlang. Natijah atau hasilnya ya. Bisa seperti itu, prestasi atau natijatuhu natijah. Nah, ini kembali lagi harus ada dhamir yang kembali kepada yang disifati agar menggabungkan ya. Natijah yang mana natijatuhu adalah bahiratun, akan cemerlang. Ini khobar. Ya. Ini mubtada, ini khobar. Mubtada khobar ini menjelaskan thalibun. Muhammad adalah siswa yang natijahnya atau prestasinya atau katakan hasil IPK-nya ya. Hasil belajarnya adalah bahirah, cemerlang. Nah, ini mubtada khobar, statusnya dua-duanya secara keseluruhan adalah menerangkan sebagai naat untuk man'utnya, untuk man'ut yang berupa thalib. Ya. Atau bisa kita katakan thalibun yang ayahnya abuhu, yang mana ayahnya siswa tadi itu adalah
mudir jami'ah atau adalah rektor. Mudirul jami'ah, anak rektor. Muhammad itu adalah siswa yang mana ayahnya adalah rektor, mudir jami'ah atau raisul jami'ah bisa. Abu mubtada mudirul jami'ah khabar. Mudhaf ilaih. Semuanya ini menjadi kedudukannya menjelaskan tolibun, naat ini. Ini naat. Ini man'utnya. Ya, tolib. Abuhu mudirul jami'ah. Bisa juga. Ini berarti naat apa? Jumlah ismiyah. Karena di sini ada mubtada, ada khabar. Atau kita bisa rubah, kita sifati. Saya ganti bapak saja. Kita bisa mensifati talib itu tadi dengan jumlah fi'liyah. Contoh misalkan Muhammadun. Muhammad adalah talib. Talib yang bagaimana? Yang apa? Yang pergi atau yang masuk kelas. Talibun yadkhulu fil fasli, misalkan. Nah, yadkhulu fi'il, ada fa'ilnya berupa dhamir. Dhamir yang kembali kepada talibun. Ya, sekali lagi fi'il itu kalau dalam susunan pasti dia ada fa'ilnya. Kalau enggak kelihatan maka berarti fa'il dhamir ya. Nah, di sini ini yang menghubungkan. Yadkhulu fi'il ada fa'ilnya. Ini secara keseluruhan sebagai na'at. Man'utnya adalah talibun. Ketika na'at itu berubah jumlah mensifati kalimat talibun dan ini berubah jumlah fi'liyah, maka kita sebut na'atnya ini adalah na'at jumlah fi'liyah. Na'at jumlah yang jumlahnya berubah jumlah fi'liyah. Syaratnya sekali lagi man'utnya dia harus berubah isim nakirah. Di sini talibun itu nakirah, ya kan? Sudah sesuai. Sudah ada penghubungnya ya, ini ada yang menghubungkan yaitu fa'il yang kembali kepada talibun. Atau kita sifati dengan syibhu jumlah. Talibun syibhu jumlah itu kan jar majrurnya fil fasli. Nah, ini langsung begini. Muhammad adalah siswa yang berada di dalam kelas. Fil fasli na'at syibhu jumlah. Ini man'utnya talibun. Atau kita sifati dengan dzaraf dan madruf ya, amamal fasli yang berada di depan kelas itu. Muhammad itu kamu belum tahu dah. Muhammad itu siswa yang berada di depan kelas itu loh. Sambil menunjuk misalnya. Itu loh Muhammad itu siswa yang ada di depan kelas itu. Muhammadun talibun amamal fasli. Ya. Kamu nggak tahu Muhammad, saya kasih tahu Muhammad itu adalah talib yang masuk kelas, yang sedang masuk kelas itu Muhammad. Nah, itu Muhammadun talibun yadkhulu fil fasli. Nah, bedanya apa dengan khabar jumlah kemarin? Kalau khabar jumlah itu kalimat sebelumnya belum lengkap atau katakan kalimatnya belum ada yang melengkapi, gitu ya. Tidak ada yang melengkapi. Contoh misalkan nggak ada talibunnya nggak ada. Muhammadun yadkhulu fil fasli. Muhammad ini mubtada, yadkhulu khabar jumlah. Kenapa khabar? Ya karena mubtada itu harus ada khabarnya.
Mubtada ya maksudnya agar sempurna jumlahnya maka memerlukan khobar. Jadi tergantung makna yang ingin kita sampaikan sebenarnya ya. Kalau kita ingin menyampaikan bahwa kamu kan sudah tahu Muhammad ya, teman bicara kamu misalkan bertanya kepada kamu, Muhammad di mana? Atau Muhammad kemana? Kemudian Anda menjawab, Muhammad yadkhulu fil fasli. Ya. Muhammad itu sedang masuk kelas. Kamu ingin memberikan kabar, memberikan informasi bahwa Muhammad sedang masuk kelas. Tapi ketika khobarnya di sini adalah info yang ingin Anda sampaikan itu adalah Muhammadun Thalibun tadi adalah Muhammad itu adalah siswa yang sedang masuk kelas itu. Gitu. Karena di situ sedang ada banyak siswa yang mana Muhammad itu? Anda bisa kasih tahu Muhammad itu siswa yang masuk kelas itu loh. Nah, Muhammadun Thalibun yadkhulu fil fasli. Nah ini khobar syibu jumlah, ini naat sibu jumlah. Ini juga bisa menjadi khobar jika tidak ada khobarnya di sini misalkan. Muhammadun Thalibun fil fasli. Muhammadun Thalibun amamal fasli misalkan. Sampai di sini kira-kira bisa dipahami. Ada pertanyaan? Lalu kalau tidak ada, saya lanjutkan ke khobar mufrad. Berarti khobar mufrad itu khobar yang tidak berupa, yang kita lanjutkan pada naat mufrad. Berarti yang tidak berupa jumlah atau syibu jumlah. Nah, tentu ini bisa berupa satu kata atau mudhof ilaih juga bisa. Atau contoh Ahmad itu apa coba? Khobar Ahmad itu adalah nih, Ahmad adalah Ustadz. Ahmad itu adalah Ustadz. Ahmad Ustadz. Nah, saya ingin memberikan, nah kalau mufrad khobar naat mufrad itu man'utnya bisa berupa isim nakirah, ma'rifat, mufrad, tasniyah, jamak dan seterusnya. Ya. Nah, ini Ahmad kita mau mensifati Ahmad. Kita mau mensifati mubtada, kita mau mensifati khabar bisa. Ahmad yang berdiri itu, Ahmad al-Qaimu, Ahmad yang berdiri itu adalah ustadzun. Kamu mau ngasih tahu teman bicaramu, Ahmad sing ngadeg itu, Ahmad yang berdiri itu, dia itu guru loh. Ahmad al-Qaimu, ustadz. Nah itu jumlahnya seperti ini. Kalau teman bicara kamu nggak tahu bahwa Ahmad yang berdiri itu adalah ustadz, maka Anda bicaranya Ahmad al-Qaim, karena di situ mungkin ada Ahmad yang lain yang duduk misalkan, Ahmad yang sedang tidur misalkan. Bilang Ahmad al-Qaim, Ahmad yang berdiri itu, dia itu guru. Sementara Ahmad al-Jalis, Ahmad yang duduk itu, dia adalah tajirun pedagang. Misalkan bisa seperti itu. Anda mensifati Ahmad. Ingin mensifati Ustadz. Ustadz yang bagaimana? Ustadz yang Ahmad itu, katakan Ahmad itu Ustadz yang seperti apa? Ustadz yang apa? Yang rajin, misalkan. Ustadzun nasyidun atau mujtahidun misalkan. Ustadz yang rajin. Nah ini juga bisa. Berarti ini mensifati ustadz. Ini naat, ini man'ut.
Baik, saya akan lihat dari hasil kerja kalian. Coba tolong dikirimkan, bisa mengirimkan lagi. Ini sedang pakai laptop apa pakai HP nih? Kalau bisa Handphone Ustaz. mengirimkan, tolong dikirimkan di grup chat itu. Yang hasil kerja kalian yang kemarin kita coba di mana kesalahan, kita coba analisis di mana kesalahannya. Bisa? Ada yang bisa? Iya Ustaz, bisa. Ya, coba tolong dikirim Mbak Anis ya. Sudah Ustaz, sudah saya kirimkan di grup. Oh, di grup WA. Iya Ustaz. Baik. Baik, ya. Kelihatan ya? Belum? Yang Belum dari Ustaz, Anis? lama. Oh, ya. Akan share. Ini Anis Habibah. Baik. Hati khamsa jumalin tashmalu kullu jumlatin ala na'tin mufrad. Hati khamsa jumalin. Nah, ini tashmalu kullu jumlatin ala na'tin mufrad. Nah, ini contoh di sini sebenarnya juga ada contohnya. Ini adalah na'at jumlah. Ini fungsinya menjelaskan kepada jumalin ini. Lima jumlah yang bagaimana, yang mengandung setiap jumlah dari 5 jumlah itu mengandung na'at mufrad. Ini baik, saya akan bahas satu persatu. Dharabat Hindun al-hayyata al-kabirata. Ini adalah na'at al-hayyata, ini man'ud ya. Ini fi'il dan fa'ilnya, dharabat ini fa'ilnya ya kan. Kemudian al-hayyata maf'ul bi. Kita mau mensifati maf'ul bi al-hayyata. Ular ini yang bagaimana? Ular yang kecil apa besar, apa yang berwarna atau gimana? Al-hayyata al-kabirata. Nah, ini naatnya. Lafaz al-kabirata karena dia bukan jumlah, karena dia bukan sibih jumlah, maka disebut naat mufrad. Naat mufrad. Nah, naat mufrad tentu harus menyesuaikan dengan man'utnya. Satu, dalam segi nakirah ma'rifatnya. Di sini ma'rifat, ada alnya. Maka di sini naatnya juga ma'rifat. Dari segi i'rabnya al-hayata. Ta, maka di sini ya al-kabirata. Dari segi i'rabnya ini nasab karena maf'ul bi, maka ini yang nasab karena mensifati hayata sebagai maf'ul bi tadi itu. Nah, dari segi muannasnya al-hayata, muannas ada taknya di sini, al-kabirata juga. Itu. Contoh yang kedua, hiya. Nah, ini kurang tepat ya. Kenapa hiya?
kita tahu bahwa mubtada khobar itu kan juga harus sesuai dengan sesuai mufrad sesuai tasniyah sesuai muannas mudzakarnya hiya muannas. Tapi di sini kok tabibun mestinya huwa tabibun kan. Huwa tabibun atau kalau boleh hiya tabibatun kan. Kita ingat kemarin jumlah ismiyah sesuainya adalah salah satunya dalam segi muannas, mudzakkar, mufrad, jamak dan seterusnya. Huwa mubtada, dia adalah teman bicara kamu nggak tahu kalau dia itu dokter. Dia itu dokter loh. Makanya potongannya seperti itu, dia itu dokter. Dokter terus dokternya ada yang ganteng pisan. Menurut saya dia itu adalah dokter ganteng gitu. Jamilun. Anda mau mensifati tabib yang bagaimana itu? Dia itu dokter yang ganteng meskipun ya sajane gak patek cocokan, tapi dia ganteng. Senang saya bisa ke situ gitu. Misalkan huwa tabibun jamilun. Jamilun ini ketika ini tabibun yang mana statusnya adalah sebagai khabar, maka kata jamilun yang menjadi naatnya ini juga kita i'rabi rafa. Tabibun jamilun ya. Jamilun naat ini man'ut berarti mensifati apa? Mensifati tabibun, mensifati khobar. Isim dhamir apa bisa disifati? Tidak bisa. Ya. Isim dhamir tidak bisa disifati. Karena apa? Isim dhamir itu sudah ma'rifat sekali. Ya. Dari sekian banyak isim ma'rifat, yang paling ma'rifat itu kan isim dhamir. Terus ma'rifat, terus sudah sangat dikenal, sudah sangat bisa dipahami oleh lawan bicara. Dia siapa yang dimaksud? Itu lawan bicara kita harus paham dia siapa gitu. Itu. Ataupun kalau nggak paham kita memposisikan dia sebagai orang yang tahu yang dengan saya maksud gitu. Huwa tabibun, tabib yang bagaimana, baru ini yang kemudian nakirah perlu kita jelaskan tabib yang 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 tampan. Baik. Ini bagus ini ya. Contoh yang nomor 3 ini perhatikan. Afwan Ustaz, niku Ya. ini dereng kelihatan dasaan. Loh. Ya Allah, dari tadi itu belum kelihatan. Kok menengah ini? Kalau nggak paham boleh langsung tanya. Kalau nggak ada ini kelas sangat kecil, ini dimanfaatkan betul. Nggak usah sungkan, nggak usah tanya saja kalau ada yang nggak paham, kalau ada yang belum jelas. Saya kayak ini tadi nggak kelihatan share screen-nya. Ini kelihatan sekarang. Sudah? Sudah. Belum. Sudah Ustaz. Kelihatan? Sampun Ustaz. Kelihatan. Ini yang hasil kerja latihannya Mbak Anis ini. Kelihatan nggak? Kelihatan Ustaz. Nggih, kelihatan Ustaz. Kelihatan Ustaz. Ini yang tadi saya jelaskan ya. Kemudian ini huwa tabibun jamilun. Baik. Kita lanjutkan saja langsung ke nomor 3 karena di atas ini mensifati maf'ul bih, ini mensifati khobar. Ya, tabibun jamilun al-hayata al-kabirota. Ini yang di sini ini mensifati mubtada. Nah, ini bagus ini. Contoh ini. Contoh misalnya nomor 3. Al-mudarrisatu, guru perempuan. Guru perempuan yang bagaimana? Guru perempuan yang al-mahiratu. Yang mahir itu yang punya banyak talenta itu ya. Al-mahiratu.
Ini mubtada al-mudarrisah. Maka sifatnya al-mudarrisatu, al-mahiratu, ya, baru khobarnya ini. Ini khobarnya. Ya. Ini khobar, ini mubtada, ya, mubtada. Al-mahiratu mensifati mubtada. Al-mudarrisatu al-mahiratu, karena Anda ingin memberitahu bahwa guru lawan bicara kamu belum tahu bahwa yang bahwa guru yang mahir. Jadi lawan bicara kamu itu sudah tahu ada guru yang mahir, tapi dia belum tahu bahwa guru yang mahir itu mengajar di kelas ini, kelas yang dimaksudkan, ya. Jadi sekali lagi, karena di situ banyak mudarisa, banyak guru perempuan, ada yang mahir, ada yang tidak mahir, ada yang cantik, ada yang tidak cantik misalkan. Nah, kamu ingin bicara dengan temanmu, tapi kamu nggak tahu namanya, siapa guru itu, maka Anda bicara al-mudarisatul mahira, guru yang mahir itu, guru perempuan yang mahir itu mengajar di kelas kita loh, fi faslina atau fil fasl, di kelas ini loh. Al-mudarrisatu al-mahiratu. Lawan bicara kamu sudah tahu tentunya bahwa mudarrisah yang mahir ada, cuma di sana ada banyak mudarrisah, ada banyak guru, ya, maka perlu Anda khususkan, perlu kamu sifati mudarrisah yang mana yang dimaksud ini, mudarrisah al-mahira. Yang mahir itu bukan yang cantik, tapi yang al-mahira itu misalkan. Tadarrisu itu sedang mengajar di kelas. Itu maksudnya. Ya. Jadi Anda harus paham artinya juga, ya, untuk bisa menentukan mana khobar, mana naat, mana fa'ilnya. Itu juga perlu untuk merasionalkan maknanya, merasionalkan masuk akal nggak seperti ini. Nah, itu merasionalkan artinya. Nah, di sini Fatimah mubtada, tasyrabu khobar. Ini kan namanya khobar apa kemarin? Kalau seperti ini, tudarisu khobar jumlah fi'liyah. Ini juga begitu. Fatimah itu tasyrabu minum siapa Fatimah? Ada fa'il yang kembali kepada Fatimah sebagai fa'il. Al-qahwata. Fatimah itu minum al-qahwata, kopi. Nah, kopinya ini kopi dingin, apa kopi hangat, apa kopi panas, atau bagaimana? Nah, baru kemudian Anda ingin menjelaskan al-qahwata al-harrota. Ini mensifati pada al-qahwa. Sama dengan ini tadi maf'ul. Ketika dia mau anas, maka di sini al-harrota. Ketika di sini ada alnya, di sini juga ada alnya. Artinya sama-sama ma'rifat. Ketika di sini nasab, di sini juga nasab. Baik. Nomor 5, hadza qirtasun raqiqun. Ini mubtada, qirtasun khobar. Ya, raqiqun yang tipis. Ini naat, ini man'utnya. Nah, ini adalah nakiro, nggak ada alnya. Di sini juga nggak ada alnya. Kalau Anda beri ar-raqiqu, hadza al-qirtasu ar-raqiqu. Nah, maka di sini harus ar-raqiqu. Dan misalkan kalau begini bagaimana? Hadzal qirtasu, nggak boleh, kalau ada al maka di sini nggak boleh ada tanwin. Al dengan tanwin itu sama sekali nggak boleh pernah bertemu. Maka Anda harus menyebutnya hadzal qirtasu raqiqun. Jumlah seperti ini mungkin raqiqunnya ini bisa. Kalau seperti ini maka raqiqunnya adalah khobar, bukan hadzal qirtasu raqiqun. Maka ini adalah khobar. Tapi kalau Anda tambah ar-raqiqu,
Hadza al-qirtasu raqiqu. Nah, ini cenderung hadza ini adalah mubtada'nya, al-qirtasu khabarnya, ini adalah na'atnya. Karena na'at dan man'ut itu selalu sesuai dengan mubtada, sesuai dengan nakirah ma'rifatnya, sesuai dengan mudzakkar mu'annas dan seterusnya. Ini jadi hadzal qirtasu mubtada, kertas ini, contoh saya artikan seperti ini dulu ya. Hadzal qirtasu raqiqun, lalu seperti ini. Anda sedang memegang kertas hadzal qirtasu dan Anda kasih tahu kertas ini tipis, hadzal qirtasu raqiqun. Anda kasih tahu temanmu, lawan bicaramu, hadzal qirtasu raqiqun. Tapi kalau temanmu nggak tahu bahwa yang kamu pegang itu adalah kertas, maka Anda, anak kecil misalkan belum tahu, mana sih kertas itu? Maka Anda tunjukkan, hadza, ini loh kertas. Hadza qirtasun, ini loh kertas. Kamu tambah informasi kertas yang bagaimana, ini kertas yang raqiqun. Halo? Bisa bedakan ya? Bisa dipahami sampai sini? Kalian ini ada di menyimak apa enggak sih? Oh, enggak ada yang jawab. Halo? Ada Ustaz. Ini menyimak apa enggak ini? Menyimak Ustaz. Kok suwe menjawab ya? Turu dah. Apa ditinggal nanti kan? Kamera mati kabeh ya nih. Wes sak karepmu. Saya sudah menjelaskan bongar. Oh, saya pasrahkan kepada Allah. Anak bariun. Saya sudah menjalankan tugas. Baik, saya lanjutkan. Ati khamsa jumalin tasmulu kullu jumlatin ala na'ti jumlatin ismiyah. Datangkan 5 jumlah yang masing-masing jumlah mengandung na'at jumlah ismiyah. Ingat, ya seperti yang tadi ya, jumlah itu ada 2, jumlah ismiyah fi'liyah. Sekarang jumlah ismiyah itu kita ingin jadikan sebagai na'at. Nah ini. Baik, kharajat, keluar. Fa'ilnya, ini fi'il kan ya, kharajat. Fi'il apa ini? Ini suara saya mantul dah, lama gitu ya. Jawab masuknya. Jawabnya kok gak ada yang jawab, ya lama. Kharajat mudarisatun. Mudarisatun ini fa'il ya. Kharajat fa'il, kharajat fi'il, mudarisatun fa'il. Kita mau mensifat ini, ingat kalau na'at jumlah itu yang man'utnya harus berupa isim nakirah. Ya. Mudarisatun isim nakirah, dia fa'ilnya kharajat. Hamuha yang bibiknya atau pamannya kan semacam itu. Nah ini ada hanya ini dhamir yang kembali kepada mudarisa. Menghubungkan. Hamuha mubtada, mahirun, ini asma'u sittah ya. Rafa'nya menggunakan waw itu. Hamuha mahirun. Hamuha. Ya, ini. Hamuha yang pamannya mudarisa ini itu mahirun. Ini khobar. Khobar mubtada khobar. Mubtada khobar ini kita jadikan na'at. Kita gunakan untuk mensifati mudarisa yang statusnya jadi fa'il ini. Kharajat mudarisatun. Guru perempuan yang pamannya guru perempuan tadi itu adalah seseorang yang mahir. Nggak tahu mahir apa ini. Ya, mahir. Pokoknya begitu.
Ya. Nah, di sini maknanya bagaimana? Maknanya itu Anda ingin memberitahukan kepada lawan bicara bahwa ada seorang guru perempuan yang pamannya sangat mahir atau pamannya yang mahir itu, mahir entah mahir dalam apa itu. Yang mahir itu telah keluar dari sini, keluar dari tempat ini misalkan. Kharajat mudarisatun ya, hamuha mahirun gitu. Lawan bicara kamu khawatir lawan bicara kamu nanti salah paham mudarisa guru perempuan yang mana yang dimaksud itu. Karena banyak. Maka Anda jelaskan, Anda informasikan bahwa mudarisa yang saya maksud adalah mudarisa yang pamannya mahir itu. Nah, itu. Nah, yang kedua, ja'at thalibatun abuha mustahidun juga begitu. Sama-sama dengan tadi jumlah fi'liyah ini abuha yang menghubungkan jumlah ini sebagai naat untuk sini. Falahun kursiyuhu qawiyun yang sama. Ini fi'il, fa'il, naat. Ya. Naat jumlah ismiyah ada dhamir yang kembali pada falah. Jaro ini juga begitu fi'il, riyadian ini fa'ilnya, qurratuhu pulahnya, jadi datun ini mubtada, ini khobar, mubtada khobar ini menjadi sifatnya riyadi. Nah, Anda bisa ini juga begitu, ini fa'il, ini fi'il, ini fa'ilnya jumlah fi'liyah semuanya. Anda bisa misalkan bilang begini, huwa dia adalah tabibun. Tabibun yang jaketnya itu wadih, maksudnya jaketnya itu warnanya mungkin ini, yang warnanya cerah gitu mungkin ya. Nah ini mubtada, ini khobar, semuanya begitu. Karena apa? Karena ini adalah naat jumlah ismiyah. Di sini fi'il semuanya boleh, karena kita tidak membahas yang sini. Kita membahas naat berupa jumlah ismiyah. Seperti tadi juga boleh, misalkan dhahaba fi'il, ini fa'il, tabibun, tafuhu. Nah kita tahu di sini jumlah naat berupa jumlah itu nggak perlu mengikuti, nggak bisa mengikuti mengikuti i'rabnya ya. Misalkan seperti ini. Ra'aitu saya melihat riyadian seorang olahragawan ya tetap qurratuhu. Karena qurratu ini adalah mubtada. Jadidatun tetap jadidatun karena dia khobar dari qurra. Ya. Qurra mubtada ini khobar, ini mubtada khobar. Mubtada khobar ini kemudian mensifati riyadiyat. Nah ini kita perhatikan juga di sini, dhamir yang menghubungkan tadi itu juga harus sesuaikan dengan man'utnya. Kalau man'utnya mu'annas, ini ya mu'annas. Hamuha, abuha. Kalau ini tolibah kan ya. Kalau ini falahun ya gini kursi yuhu, bukan kursi yuha atau kursi yuhum. Kalau jamak bagaimana? Ya jamak berarti hum atau hunna. Ra'aitu riyadiyina, misalkan para olahragawan, qurratuhum, begitu. Riyadiyina, misalkan. Qurratuhum. Nah, akan menyesuaikan di sini, ya. Baik. Selanjutnya kita disuruh membuat naat jumlah fi'liyah. Nah, ini. Naat jumlah fi'liyah. Nah, ini
tilka ini belum ada naatnya. Makanya di sini nggak ada isunya. Ya. Atau mungkin kita perlu jelaskan juga di sini. Saya tadi mulai dari nomor 1 misalkan ya. Tilka ta'iratu di sini. Tilka ta'iratu ini mubtada. Dua-duanya. Loh kok bisa dua kata? Ada tilka, ada ta'ira. Ya, karena tilkanya ini sebagai preposisi ya. Preposisi atau mudhof bukan mudhof ilaih ya. Ini namanya digabung menjadi satu. Ini frasa namanya. Tilka atau badal mubdal minhu. Nah, ini badal, ini mubdal minhunya. Tilka atau irotu. Pesawat itu beda, ini kalau Anda ini nanti akan berbeda. Tilka atau irotun ini nanti berbeda. Tilka itu Anda menunjuk itu adalah pesawat. Lawan bicara kamu nggak tahu kalau itu adalah pesawat. Kemudian Anda tahu, Anda kasih tahu itu adalah pesawat. Pesawat yang bagaimana? Yang suniat, yang dibuat di Indonesia. Nah, kalau ini betul, kalau contoh seperti ini. Contoh seperti ini betul. Suniat ini fi'il dan naibul fa'ilnya. Ya. Mana naibul fa'ilnya? Naibul fa'ilnya kembali kepada ta'irah. Ya. Kembali pada ta'irah yang menghubungkan. Ini majul ya. Di Indonesia ini keterangan saja melengkapi suniat. Suniat di Indonesia ini menjelaskan ta'irah. Itu loh. Itu adalah pesawat. Lawan bicara kamu nggak tahu kalau itu adalah pesawat. Anda kasih tahu, Anda kasih kabar, itu loh pesawat. Itu adalah pesawat. Pesawat yang mana? Karena pesawat kan macam-macam. Pesawat ada yang dibuat di Indonesia, ada yang dibuat ada yang macam-macam ya kan. Anda kasih tahu, Ta'iratun suniat di Indonesia. Tapi kalau contoh tadi, tilka ta'iratu suniat di Indonesia, maka di sini tilka ta'irah adalah mubtada. Jadi Anda memberitahu temanmu sudah tahu kalau itu ada pesawat, kalau itu adalah pesawat. Tilka ta'iratu, Anda menunjuk ke pesawat, temanmu sudah tahu bahwa itu, lawan bicara kamu sudah tahu bahwa itu adalah pesawat. Akhirnya kamu kasih tahu tilka ta'iratu, pesawat itu, maka suniat ini menjadi khobar. Statusnya berubah jadi khobar. Ya, khobar jumlah yang seperti kemarin itu. Ya. Karena apa bisa misalkan begini, Anda mengucapkannya tilka itu adalah atau iratu suniat di Indonesia. Tidak bisa ini menjadi khobar kalau seperti ini, menjadi naat. Ini tidak bisa menjadi naat dalam contoh seperti ini. Mengapa? Satu, karena man'utnya dia berupa isim ma'rifat. Yang kedua, bahwa susunan seperti ini lazimnya itu adalah satu kesatuan atau kita sebut sebagai frasa, sebagai tilka ta'iratu ini badal, ini mubdal minhunya. Tilka itu apa? Itu ta'irah suniat, itu dibuat di Indonesia. Sama. Contoh nomor 2 ini malah nggak bisa diperbaiki. Ini kalau seperti ini betul. Bentar. Tilka ta'iratun suniat. Ini. Mana ini? Al-ummu tadbahu. Al-ummu mubtada. Nah,
Ini belum ada khabarnya mubtada ini, maka tadbahu. Jadi kalau ada jumlah, ya, ada jumlah itu dalam susunan itu penting mana antara kita jadikan sebagai khobar atau kita jadikan sebagai naat. Ya tentu lebih butuh pada khobar agar kalimat itu sempurna. Kalau nggak ada khobarnya kan nggak sempurna kalimatnya. Ya. Al-umu ibu itu, tadbuhu itu adalah memasak atau ama. Mana naatnya? Yang mensifati, yang menjelaskan nggak ada. Ya. Maka seperti ini misalkan Anda bisa tadbuhu to'aman. Ibu itu sedang memasak to'aman, makanan yang dimakan ayah. Misalkan yang dimakan yukalu atau yakuluhu, yakuluhu, yang memakan pada makanan itu abi, ayahku. Nah, ini naat. Yakulu fi'il, ya, hunya maf'ul bih kembali kepada to'aman, abi fa'ilnya. Ya, maka seperti ini baru betul. Al-ummu tadbuhu to'aman. To'aman yang dijual apa dimakan atau gimana ini? Anda ingin kasih keterangan sifat to'aman yakuluhu abi, yang dimakan atau yang ayahku memakannya, ya, yang dimakan oleh ayahku. Yakuluhu abi. Al-ummu tadbuhu. Nah, ini mubtada, ini khobar. Ya. Nah, ini mubtada sekali lagi. Ya, saya ulang. Mubtada, ya. Tadbuhu to'aman yakuluhu abi, ini semuanya khobar sebenarnya. Jadi jumlah yang panjang ini khobar. Ya. Khobar semuanya ini. Kok panjang sekali khobarnya? Iya. Karena di dalam khobar itu ada, khobar ini berupa khobar jumlah. Ibaratnya itu gimana ya? Ini tadbuhu, ini khobar jumlah fi'liyah, ini khobar. Ada fa'il yang kembali kepada al-um, ada maf'ul bih. Maf'ul bih-nya kemudian disifati lagi dengan jumlah fi'liyah lagi. Jadi sebenarnya statusnya yang saya garis bawah ini semuanya adalah khobar. Hanya khobar apa? Khobar jumlah. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah, di dalam jumlah fi'liyah itu ada maf'ul bih, yang maf'ul bih-nya kemudian disifati dengan dengan jumlah fi'liyah juga. Jadi ada, kalau ada garis-garisnya begitu. Ada apa namanya? Ada level-levelnya gitu. Ini pokok katanya, mubtada namanya ya. Nah, pokok katanya. Kemudian ada khobarnya. Khobarnya berupa jumlah. Jumlahnya punya maf'ul. Maf'ulnya kemudian disifati dengan jumlah. Ya. Itu. Nah, ini juga belum ada naatnya ini. Ini mubtada al-mudarisatu, guru perempuan. Guru perempuan itu mutudarisu. Ini jadi khobar. Enggak, itu bukan khobar Ustaz. Saya mau jadikan dia naat. Nah, sekali lagi bahwa naat jumlah itu man'utnya enggak boleh ma'rifat. Dia harus nakiro. Ya, kalau ma'rifat nanti
hari ini jadinya sebagai hal. Nah, dan perlu diingat juga ketika ada jumlah, baik itu jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah, ya, itu kok enggak ada fi'il fa'ilnya atau enggak ada mubtada khobarnya, maka lebih tepat dijadikan sebagai khobar. Contoh seperti ini misalkan ya. Al-mudarisatu ini mubtada kan ya. Mana khabarnya? Ya, enggak ada. Kalau enggak ada, maka kalimatnya belum sempurna. Padahal kita disuruh untuk membuat kalimat jumlah. Ya, kalam. Ya. Maka di sini tudarisu ini kan fi'il, dirasatan, pelajaran. Ini statusnya jadi khobar akhirnya dilarikan. Karena kalau ada pilihan jumlah ini mau saya jadikan naat atau jadi khobar. Orang memahaminya ya harus ada khobar. Kenapa? Khobar itu adalah unsur pokok ya, makanan pokok. Kalau kita bilangnya kalau dalam makanan itu makanan pokok dia. Harus ada. Penting gitu. Penting. Makanya harus diberikan. Itu dari istilahnya unsur yang umdah, dia pokok. Tudarisu. Dirasatan, mengajar pelajaran. Atau tudarisu matatan, misalkan materi matatan. Mata yang bagaimana? Materi yang yuhibbuha atulab, yang disenangi oleh yuhibbuha atulab, yang disenangi oleh para siswa. Nah, yuhibbu atulab ini adalah naat. Naat apa? Naat jumlah. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Nah, ini yuhibbu ini fi'il, fa'ilnya mana? Ya, fa'ilnya at-tullabu. Mana yang menghubungkan naat jumlah ini dengan man'utnya? Man'utnya di sini adalah madda. Ini ha. Yuhibbuha at-tullabu. Nah, jadi ini man'utnya nakiro. Naatnya ini yuhibbuha at-tullab. Ya. Bisa dipahami? Ini juga begitu. At-talibu, tata ini siswa itu. Nah, siswa kalau ada jumlah seperti ini, ya ini harus kita jadikan khobar jumlah. Ya. At-talibu, siswa itu ya derusu, belajar at-talib fa'ilnya. Ini jumlah khobar ini, khobar jumlah fi'liyah. Ya. Ini belum ada naatnya. Sekali lagi jumlah di sini semuanya belum ada naatnya. Jumlah ini adalah statusnya sebagai khobar jumlah. Mengapa khobar jumlah kok bukan naat? Satu, karena di situ belum ada khobarnya. Ya. Dalam jumlah ini belum ada khobarnya. Juga yang disifati atau man'utnya itu dia ma'rifat, tidak memenuhi syarat. Maka di sini yudarisu ini adalah khobar merah, ya, khobar ini. Nah, lalu bagaimana mau membuat naat jumlahnya? Ya kita harus menjadikan ini akhirnya lughatan, bahasa Arabiyatan, ini juga naat mufrad. Kita bahasa yang Arab gitu ya. Yang Arab yang mudah. Sahlatan boleh kita tambah yang mudah, misalkan sahlatan yang mudah. Nah, ini meskipun banyak seperti ini naat ya. Ini naat.
man'utnya adalah ini lughatan. Meskipun ini dua, tapi ini bukan mubtada khobar, bukan fi'il fa'il juga, maka artinya ini bukan fi'il, ini bukan fa'il, ini bukan mubtada, ini bukan khobar. Maka tidak bisa kita sebut sebagai na'at mufrad. Na'at jumlah, ini adalah na'at mufrad. Beda dengan ini tadi lah, mi'tafuhu wadihun atau qurratuhu jadidah. Ini mubtada, ya, ini khobar. Kalau ini bukan mubtada karena dia nakirah, ya. Ini juga sahlatan, ini juga bukan khabar. Karena nggak mungkin Arabia dan sahlatan dalam susunan ini kita jadikan ini tanda khabar yang kemudian kita jadikan sebagai na'at. Ya, bisa seperti ini atau sahlatan kita sifati dengan jumlah bagaimana Ustaz? Bisa kita membuat misalkan bahasa yang Arab yang mudah, yang apalagi yang disenangi siswa, bisa juga, ya. Yuhibbuha at-tullab. Nah, begini juga betul. Berarti ini man'utnya, ini na'at mufrad, ini na'at jumlah. Yuhibbuha at-tullab. Ya, jumlah fi'liyah. Atau kita hilangkan yang mufrad juga boleh lebih. Nah, ini man'utnya. Jadi na'at itu bisa banyak. Ya. Lughatan, siswa belajar bahasa yang disenangi oleh para siswa yang lain. Yuhibbuha at-tullab. Bisa dipahami ya sampai sini, saya harapkan bisa. Ada yang mau tanyakan? Nomor 5 juga begitu, ini mubtada, al-mumaridu, perawat. Ini belum ada. Nah, ini khobar, yumaridu, merawat, al-marido, orang sakit. Perawat itu sedang merawat orang yang sakit. Mana naatnya? Nggak ada. Nah, kalau mau menjadikan naat bisa seperti ini. Misalkan al-mumaridu yumaridu maridon, merawat orang yang sakit yang orang yang sakit yang orang sakit itu biasanya ngapain? Melakukan apa? Ya namu, misalkan yang tidur fauqa as-sarir. Nah, ya namu fauqa sarir ini na'at. Nah, ya namu fi'il, fa'ilnya maridon, fauqa sarir ini menjelaskan, ini sambungannya ya namu. Ya, melengkapi ya namu. Fauqa sarir. Jadi ini mubtada, ini jumlah fi'liyah, yumaridu mumaridon. Maridon ini maf'ul bihnya yumaridu. Maridon kemudian disifati dengan yanamu fauqa sarir. Mumaridon yang tidur di atas ranjang, bukan orang sakit yang duduk itu, tapi yang tidur itu. Ya. Nah, ini juga ini sudah betul. Tilka, nah ini sekarang berikutnya adalah kita membuat naat yang jar majrur. Kita ada jar majrur saja. Naat itu adalah pohon. Kamu ingin memberitahu anak kamu misalkan. Nah, itu loh. Itu adalah pohon. Itu adalah pohon yang fil madrasah.
pohon yang di dalam sekolahan. Hadhihi kurrasatun alal maktabi, ini juga sudah betul. Ini mensifati kurasa. Kurasa yang di mana? Kertas yang di mana? Yang di atas ini. Yang di atas apa namanya? Di atas meja. Nah, contoh yang nomor 3 ini mana khobarnya? Nah, ini ya. Alal kursi ini jadinya adalah khobar. Kitab itu berada di atas kursi. Jadi ini bukan naat ini, alal kursi ini. Kenapa? Alal kursi ini ya. Pertama karena di dalam jumlah ini belum ada khobarnya. Alkitabu mubtada, mana khobarnya? Maka alal kursi harus jadikan sebagai khobar. Khobar syibih jumlah seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya. Ya. Maka untuk bisa menjadi naat syibih jumlah harus lengkap jumlahnya. Lengkap, ada mubtada khobarnya, ada fi'il fa'ilnya misalkan. Kalau fi'liyah, kalau ismnya mubtada khobar. Alkitabu. Alkitabu, kitab itu Alkitabu diletakkan misalkan wudu diletakkan alal kursi bisa ini alal kursi ini bisa jadi khobar ya bisa jadi naatnya wudu atau lebih tepatnya dia sebagai idiom ya, sebagai pelengkap ini nantinya. Alkitabu ini ya seperti ini bukan khobar lagi karena sudah ada khobarnya yaitu mawdu'un ya. Nomor 4, aktubu ar-risalata bil qalami. Ini juga sebenarnya ini bil qalami, betul ini jar majrur, tapi jar majrur di sini ini bukan sebagai penjelas sebenarnya. Dia adalah gabungan, ini adalah kaitannya bukan dengan arisalah saja, tapi dia berkaitan dengan aktub. Lebih banyak seperti ini, misalkan saya menulis dengan pena fil mihfadhati, pena yang berada di tas mihfadhati. Nah, ini baru bisa menjadi menjelaskan pena. Kalau bil qalami tadi menjelaskan apa coba? Apa yang dengan kolam? Apa yang dengan menggunakan pen? Kan menulis. Menulis itu kata kerja, nggak bisa menjadi man'ut ya. Paham maksud saya ya? Jadi meskipun bil qalami ini tadi itu jar majrur betul, tapi dia bukan bukan menjadi sifatnya arisalah. Bukan menjelaskan arisalah. Risalah yang dengan pulpen. Nah, itu kan masih dalam susunan ini tidak pas, tidak sesuai. Yang menggunakan bil qalami dengan pena ini adalah sambungan dari saya menulis dengan pena, menulis surat dengan pena. Pena yang bagaimana? Pena yang berada di mana? Di kamar, di tas, atau di bawah lengan, bawah kursi, atau di mana? Bil qalami fil mihfadhati. Kolam bi qalamin. Nah, ini sama ya. Bi qalamin fil mihfadhati. Ini sama-sama bahwa man'utnya harus nakirah kayak tadi. Tilka sajaratun kurasatun maudu'un bi qalamin fil mihfadhati. Gitu ya.
Jadi fil mifadati ini fungsinya adalah menjelaskan pulpen, menjelaskan man'ut. Karena na'at itu dari pertama dari tadi penjelasan na'at itu adalah yang memberikan penjelasan, yang membedakan. Fungsinya adalah membedakan man'utnya. Ya. Salah satunya taksis ada dan seterusnya itu ya. Biqalamin fil mihfadh. Nah, kalau fil mihfadh di sini adalah menjelaskan pulpen. Kalau tadi bil qalami itu bukan menjelaskan risalah tapi itu adalah sambungan dari kata aktub. Yudarisu al-mudarisatu. Ini tudarisu ya, karena fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya juga harus mu'annas. Tudarisu. Nah, ini juga sama. Tudarisu bil kitabi. Apakah bil kitabi ini mengkhususkan atau membedakan mudarisa? Bukan. Bil kitabi ini sambungannya lebih kepada tudaris, mengajarnya dengan pulpen, dengan kitab ya. Mengajarnya dengan menggunakan kitab. Nah, kitabnya yang bagaimana ya? Kalau bil kitabi, kalau sudah makrifat kan nggak begitu penting ya untuk kita sifati. Tapi ketika dia masih nakiro, dan memang syaratnya itu kan nakiro tadi ya, man'utnya. Bi kitabin fauqa. Nah, ini jar majrur ya. Jar majrurnya berarti ada huruf jar. Bi kitabin alal maktabi. Misalkan ala huruf jar maktabi majrurnya. Al maktabi ini naat jar majrur. Bi kitabin, kitab yang berada di atas buku, di atas meja, bukan kitab yang berada di rak misalkan, di rak buku bukan. Kitab dia mengajar, mudarisa itu mengajar dengan kitab yang berada di atas meja. Nah, ini juga begitu. Dzalika tabibun sudah betul. Jadi harus ada khabarnya. Ini amamal apa itu masyrah ini. Sajaratun wara al-baiti ini sudah betul. Talibun bijanibil mudarisi sudah betul. Hadza kursiyun amama syajarati betul. Nah, semua yang saya hijaukan ini menjelaskan kata sebelumnya. Tabibun man'utnya, syajaratun man'utnya. Ini amama masyaraha mungkin pakai sinema ya. Sinema itu pakai sin kecil. Amama almat masraha ini dorof semuanya. Yang mana ini menjelaskan tabibun nakirah, syajaratun nakirah, talibatun, kursiyun juga semuanya. Dzalika rafu. Nah, ini kalau ini masalah ini. Karena kalau ini dzalika rafu mubtada, maka ini bukan menjadi na'at. Ini menjadi khabarnya, khabar sibih jumlah yang berupa dhara. Kalau Anda menyebutnya dzalika, itu adalah ra yang bagaimana? Yang berada di samping firash. Saya kira begitu dan saya harapkan ini bisa dipahami. Terima kasih. Jika ada pertanyaan saya persilakan. Kalau tidak ada ya kita cukupkan. Apa ada pertanyaan? Ada. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.